Pergilah kalian dalam keadaan kalian sudah diampuni. Qad ardaitumuni wa raditu ankum. Kalian telah membuatku ridha dan aku pun telah ridha kepada kalian. Fatafrahul malaikah, maka para malaikat akan bergembira, wastastabshiru, dan malaikat akan bersukacita bima yu'tillahu azza wa jalla hadhil ummah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai karunia kepada umat ini. Idza aftaru min syahri Ramadan, tatkala umat ini telah menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu besar karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan sedikit saja ketaatan yang telah kita lakukan, begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka berjanjilah mulai detik ini, di tempat ini, di hari yang penuh barokah lagi agung ini, untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada, menjalankan segala perintah-perintah Allah pada setiap aspek kehidupan kita, dan juga menjauhkan segala dosa dan kemaksiatan sekalipun kita sangat-sangat mencintainya, dan juga segera bertaubat jikalau kita tergelincir di dalam dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah hakikat Aid yang sebenarnya, yaitu ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat atas segala dosa, bertekad baja untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang patuh lagi taat pada perintah-perintahnya. Karena hakikat hari raya bukan hanya sekedar kendaraan dan baju yang baru, sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan dalam salah satu syairnya, laisal aidu liman labisal jadid fa innamal aidu liman aminal wa'id. Bukan dinamakan Aid bagi orang yang hanya memakai baju baru, tetapi sesungguhnya Aid yang sesungguhnya adalah orang yang aman dari ancaman api neraka. Laisal aidu liman labisal jadid, bukanlah dinamakan Aid bagi orang yang hanya memiliki baju baru. Innamal aidu liman ta'atuhu tazid, tetapi sesungguhnya Aid adalah orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal aidu liman tajammala bil libasi war rukub, bukan dinamakan Aid kalau hanya sekedar baju dan kendaraan yang baru. Innamal aidu liman ghufirat lahu dzunub, tetapi sesungguhnya Aid adalah ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena hari raya yang sesungguhnya adalah ketika kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hari raya yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Senang, bahagia, sukacita selama-lamanya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, sesungguhnya para penghuni syurga mereka sibuk dalam kesenangannya setiap harinya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang sangat beruntung. Adapun hari raya di dunia hanya sebentar saja dan tidak setiap hari terjadinya. Bahkan di hari Id adalah ketika momen kita mengingat kita akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana hari ini kita berkumpul, ingatlah suatu saat nanti, pada suatu hari nanti, kita juga akan dikumpulkan di hari yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi, ketika semua manusia dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia terakhir di permukaan bumi akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Hari ini kita bersuka cita karena kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Namun ingatlah pada hari itu, orang yang berkasih sayang, sanak famili, pertemanan, relasi, atasan dan bawahan, semuanya akan saling bermusuhan, saling menyalahkan. Bahkan setiap orang akan berusaha menjatuhkan orang lain pada saat itu, walaupun itu keluarganya yang dahulu ia sangat-sangat cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kalla, orang-orang pendosa nanti pada hari kiamat, mereka akan berangan-angan bahwasanya mereka akan menebus diri mereka dengan istri mereka, dengan anak-anak mereka, dengan saudara-saudara mereka, dengan keluarga besar mereka, bahkan dengan semua umat manusia, supaya mereka bisa masuk ke dalam syurga. Sekali-kali tidak akan bisa terjadi. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang yang berkasih sayang, pertemanan, persahabatan, pada hari itu satu sama lain akan menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya betul, hanya orang-orang yang bertakwa yang akan selamat di hari yang mengerikan itu. Bahkan orang-orang yang bertakwa
Allah Subhanahu wa taala akan satukan mereka dengan keluarga mereka dalam kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Ma'asyiral muslimin, ketika hari itu seorang suami akan menyalahkan istrinya, istri akan menyalahkan suaminya, anak akan menyalahkan orang tuanya, orang tua akan menyalahkan anaknya, dan semuanya ingin saling menjatuhkan agar bisa selamat dari azab Allah. Kecuali orang-orang yang bertakwa, mereka akan dikumpulkan bersama keluarga mereka dalam kebahagiaan yang hakiki. Ma'asyiral muslimin, maka Ramadan menuntut kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa secara sempurna, lahir dan batin. Kita tundukkan di hadapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, karena takwa bukan hanya sekedar ubudiyah saja, namun takwa yang hakiki. Hidup mati kita senantiasa mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari diri kita. Maka mustahil jika kita mencoba untuk memisahkan syariat yang suci ini dari kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, terkadang kita masih berpendapat bahwa agama yang suci ini, syariat Islam yang suci, selalu kita pikir jangan dibawa-bawa dalam kehidupan kita, sehingga terlontarlah dalam ucapan-ucapan kita. Jika berpolitik, jangan bawa-bawa agama. Jika ingin maju ekonominya, jangan bawa-bawa agama. Jika ingin sejahtera lagi sukses, kesampingkan dulu masalah agama. Jangan bawa agama dalam urusan rumah tangga dan sebagainya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, musuh-musuh Islam siang dan malam inilah yang mereka usahakan agar bagaimana umat Islam tinggal identitas kependudukannya saja yang tersisa. Hakikat syariat yang suci malah sangat-sangat dijauhi, bahkan dibenci oleh umat Islam itu sendiri. Bahkan orang-orang sekuler, mereka dengan giat ingin agar agama yang suci ini jauh dari kehidupan umat Islam, sehingga keagungan Islam tercabut dari hati orang-orang Islam itu sendiri. Maka jika virus sekuler sudah menjangkit, maka tumbuh virus yang baru, yaitu liberalisme, yang mana menganggap bahwa semua agama sama, semua agama baik, semua orang bisa masuk surga apapun keyakinannya, yang penting dia orang baik, dan tolak ukur kebenaran adalah manusia, bukan lagi wahyu ilahi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, maka di hari yang fitri ini kita hendaknya kembali kepada fitrah kita yang hakiki. Fitrah adalah asal penciptaan manusia. Fitrah adalah kesiapan manusia untuk menerima kebenaran. Fitrah adalah kesiapan manusia untuk mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Fitrah adalah kesiapan manusia untuk taat dan tunduk dengan setiap aturan Allah Subhanahu wa taala, baik aturan tersebut ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Fitrah merupakan ciri kemanusiaan seorang manusia. Jika fitrah itu ditanggalkan, baik sebagian ataupun keseluruhan, maka hal itu sama saja menanggalkan ciri kemanusiaan itu sendiri. Manusia akan tercabut dari kemanusiaannya ketika manusia itu tidak siap menerima kebenaran dan tidak siap menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala menilai manusia-manusia yang demikian lebih hina daripada hewan. Kemudian neraka sebagai tempat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha." Dan sungguh kami jadikan jahanam sebagai kebanyakan tempat bagi jin dan manusia, karena mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka punya pendengaran tetapi tidak digunakan untuk